Halo Rido, apa kabar? Alhamdulillah baik kak. Agak bukan aja sih ya ini soalnya baru pertama kali nih datang ke konseling rokok. Wajar kok, pertama kali memang bisa terasa asing, tapi nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja dulu. Kamu tadi datang dari kampus, Ya tadi kak habis dari kelas soalnya ada dosen lumayan agak galak sih, jadi agak capek gitu. waduh semoga sekarang bisa lebih santai ya. Biasanya kalau lagi capek atau stres, kamu suka ngapain buat ngelepasin penat? Biasanya sih main game ya sampai subuh, tapi jujur paling sering sih ngerokok. Oke, terima kasih udah cerita jujur. Kita bisa bahas lebih lanjut soal itu nanti. Kita di sini bukan buat menilai. Kita di sini bukan menghakimi, tapi membantu kamu memahami lebih dalam soal kebiasaan merokok. Ya kak, saya emang pengen banget sih merokok atau mungkin bisa berhenti gitu. Cuma susah banget dirasainnya soalnya sudah kebiasaan merokok. Oke, tentang kebiasaan itu kita cari alternatifnya bareng-bareng, oke? Oke ya, boleh. Boleh saya tahu apa yang bikin kamu merasa ingin berhenti merokok? Pertama itu tentang kesehatan saya. Saya sering batuk dan napas saya itu jadi pendek di beberapa hari terakhir ini. Yang kedua itu dari orang tua saya, lebih tepatnya mami saya sih. Mami itu sering ngomel-ngomel gitu kalau saya pulang dari kampus bawa rokok. Terus kadang ngerasa bersalah aja kalau habis ngerokok itu, tapi kayaknya emang nggak bisa untuk berhenti ngerokok sih. Itu alasan yang kuat. Sekarang kita bisa coba eksplorasi pikiran otomatis yang muncul waktu kamu ingin merokok. Yes. Saya akan pakai 6 pertanyaan untuk bantu kamu lihat dari berbagai sisi. Siap? Siap. Apa bukti yang mendukung pikiran otomatis kamu bahwa saya butuh merokok untuk menghilangkan stres? Apa bukti-bukti yang mendukung bahwa pikiran itu mungkin tidak benar? Nah, kalau lagi banyak tugas atau ribut sama pacarnya ya, atau lagi banyak masalah, saya itu ngerasa tenang gitu setelah merokok. Kayaknya sih itu bukti saya butuh merokok buat nenangin diri kan. Apa ada situasi di mana kamu bisa tenang tanpa merokok? Pernah sih waktu itu pas camping dan nggak bawa rokok, saya ngelampiasin ke main gitar dan ngobrol sama temen. Lumayan tenang juga sih ternyata, tapi masih susah lepas diri dari rokok. Jadi ada kemungkinan kamu bisa tenang tanpa rokok juga? Iya sih, mungkin bisa, cuma belum terbiasa aja. Adakah penjelasan alternatif atau pertimbangan lain dari situasi tersebut? Kalau kita lihat ulang, mungkin bukan rokok yang bikin kamu tenang, tapi aktivitas breaknya. Apa kamu setuju? Ya juga sih kan, mungkin karena pas merokok saya berhenti keluar dari tekanan. Jadi alternatifnya mungkin kamu bisa bikin rutinitas istirahat yang sehat, kayak jalan kaki sebentar atau meditasi ringan. Nah, boleh coba sih kak, mungkin sambil dengerin musik juga. Tapi kalau jalan kaki capek juga ya. Hal terburuk apa yang akan terjadi kalau kamu tidak merokok saat stres? Bagaimana cara kamu mengatasi hal terburuk itu? Apa hal terbaik yang mungkin terjadi? Dan apa realistis yang bisa kamu harapkan? Yang paling parah sih saya tuh bisa emosi dan gak fokus. Mungkin jadi gampang marah gitu kan. Apa strategi yang bisa kamu pakai untuk atasi itu? Mungkin tarik napas dalam-dalam, atau saya bisa keluar sebentar dari ruangan, ngobrol sama teman. Mungkin itu bisa membantu saya juga. Kalau itu berhasil, kira-kira hal terbaik apa yang mungkin terjadi? Saya jadi punya cara saya buat ngatur emosi, terusan bisa ngurangi rokok. Mungkin tubuh juga lebih enak kan? Dan hasil realistis apa yang kamu harapkan?
Nah, saya mulai turun ke 5 batang sehari kak. Terus mungkin stop rokok total pas liburan semester. Apa efeknya kalau kamu terus meyakini pikiran saya nggak bisa berhenti? Apa efek bila kamu mulai mengubah pikiran tersebut? Kalau saya terus mikir gitu ya, saya bakal pasrah dan nggak usah. Tapi kalau saya mulai percaya bisa, saya mungkin lebih niat dan nyari cara untuk berubah. Percaya bahwa kamu bisa berubah itu langkah awal. Kalau kamu lihat dari sekarang, apa yang bikin kamu percaya bahwa perubahan itu mungkin? Saya bisa mulai turunin ke 5 batang sehari, terus mungkin stop rokok total pas libur semester. Saya pernah sukses. Oh itu ya. Saya pernah sukses menurunin rokok waktu bulan puasa dari 15 batang ke 3 batang aja per hari. Jadi mungkin saya memang bisa lah. Kalau adik kamu berada di situasi yang sama dan bilang saya nggak bisa berhenti merokok, apa yang kamu katakan? Nah, saya pasti bisa. Bilang pasti bisa. Coba pelan-pelan. Gagal nggak apa-apa, yang penting terus coba. Itu kata-kata yang penuh empati dan dukungan. Kalau kamu layak memberi dukungan itu ke orang lain, kamu juga pantas memberikannya ke diri sendiri. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk mengatasi pikiran otomatis itu dan mulai berhenti merokok? Pertama, saya mulai catat jumlah rokok per hari. Terus saya mulai bikin daftar aktivitas, dengarkan kayak lagu, searching atau main game, dan minta dukungan teman juga. Itu strategi konkret. Mati mau itu. Itu strategi konkret dan realistis. Mau kita buat rencana mingguan mulai dari hari ini? Boleh kak? Baik, saya akan bantu kamu susun langkah-langkahnya. Dan minggu depan kita review lagi progres kamu. Saya senang kamu terbuka dan punya niat kuat untuk berubah. Ini proses dan kamu gak sendiri. Tadi kamu bilang mau mulai mencatat jumlah rokok per hari dan cari aktivitas pengganti. Itu langkah yang bagus. Bagaimana kalau kita susun rencana mingguan sederhana supaya kamu punya arah yang jelas? Boleh kak, saya jadi lebih semangat kalau ada targetnya ini. Oke, mari kita buat rencana minggu pertama ya. Hari pertama sampai ketiga, catat jumlah rokok, kapan saja kamu merokok, dan apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudahnya. Hari keempat sampai ketujuh, mulai coba kurangi 2-3 batang per hari. Ganti momen merokok tertentu dengan aktivitas alternatif, seperti dengar musik atau stretching. Minta dukungan dari 1-2 teman dekat yang bisa bantu kamu tetap semangat. Wah, itu kayaknya double sih kak. Saya bisa mulai dari rokok yang paling gampang menguranginya. Bagus, kamu juga bisa coba delay teknik. Misalnya kalau ingin merokok, tunda 10 menit dulu, terus alihkan ke hal lain. Ya sih kak, saya juga pernah coba hal kayak gitu, tapi itu juga saya hilang dari dirinya kak. Nah, itu bisa jadi senjata kamu. Dan ingat, ini proses. Kalau suatu hari kamu kecolongan merokok lebih banyak, itu bukan gagal, tapi kesempatan belajar. Apa yang membuatnya terjadi dan apa yang bisa kamu lakukan berbeda. Ya kak, jadi realistis kalau saya kak. Dulu saya pikir harus langsung berhenti total gitu, nggak capek sekarang. Pelan-pelan tapi konsisten jauh lebih efektif. Kita akan review progres kamu minggu depan. Dan saya akan bantu kamu refleksi apa yang berhasil, apa yang belum, lalu kita selesaikan lagi rencananya. Siap kak, saya jadi lebih yakin nih kak sekarang buat berhenti merokok. Terima kasih karena kamu sudah terbuka dan mau usaha. Ingat, kamu gak sendirian. Dan kamu lakukan ini sudah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat dan bebas. Terus juga ya kak, seneng
bisa ngobrol sama kakak ini kan. Jadi saya punya lebih efisien waktu untuk ngobrol gitu kan tentang keresahan saya ini. Sama-sama, sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya.